masih bersama catatan Natnat sing cerewet ceriwis dan melayang-melayang. Suka ani cerita dan panjang lebar kali tinggi sampai kecemplung kali. Kesempatan video ini ceritane ku jajan pasar. Jadi aku tuh lagi bikin-bikin sing namanya jajan pasar untuk temenku. Dan di sini itu aku itu terlalu berikan ngejreng ya ceritani ini ya. Nah nanti ada yang green tea juga teman-teman. Jadi ikuti terus pokoknya ya dimana keseruanku di pojok dapurku. Jadi di sini itu sebetulnya aku tuh tidak membahas masalah sing namanya roti kukus. Tapi aku itu membahas namanya onde-onde ceritane. Jadi kalian kalau mau mengikuti aku keseruanku di dapur kecilku, jangan lupa di like dulu dan di komen ya. Untuk kedatanganku, kehadiranku, harap sabar wis pokoknya. Datang aku itu cuma satu persatu dulu ya, menyelesaikan masalah onde-onde dulu, roti kukus dulu cerita nih. Yang merah muda ini aku memakai raspberry, terus yang putih itu vanila seperti biasa, dan yang hijau ini teh hijau cerita nih. Jadi kalian kalau mau melihat terus no sampai habis, jadi biar tidak gagal paham cerita nih ya. Untuk mixer adonan ini harus betul-betul mengembang sampai seperti ini. Setelah itu kalian boleh bagi pewarnanya, memakai esen raspberry boleh, teh hijau boleh, memakai pandan juga boleh. Jadi kalian boleh apa saja untuk pewarna atau esennya ya. Warna putih memakai vanila bubuk saja atau vanila cair juga boleh. Setelah itu kalau kalian memakai teh hijau sedikit saja jadinya seperti ini. Kalau yang tadi itu 3 tetes pewarnanya ya. Jadi maksudnya itu memakai esen teh hijau lebih dari 2 tetes. Untuk aku brandnya seperti ini, jadi aku nggak sebutkan ya. Jadi kalian pasti akan tahu. Jadi untuk bikin roti kukus ini teman-teman dibutuhkan waktu yang luar biasa. Kita itu harus tersenyum wis pokoknya. Kalau nggak gitu takut kutukan bolu kukus cerita nih. Untuk saya khususnya itu tadi kukusannya tuh sampai betul-betul dia itu beruap. Setelah itu baru dimasukkan. Terus jaraknya harus diperhatikan. Jangan dimasukkan banyak teman-teman. Jadi kalian bisa masukkan itu diberi jarak ya. Karena nanti pada waktu dia mekar atau mekrok takutnya kena sebelahnya tetangganya. Jadi itu menurut aku. Dikukus selama 10 menit. Terus kukusannya itu dikasih serbet ceritanya ya, jadi ini cantik wis pokoknya. Setelah ini aku berikan videonya kalau aku bikin bisa memakai all in one. Jadi di sini tuh semuanya dimasukkan, sak telur-telurnya ya dimasukkan sampai betul-betul dia naik ke atas dan putih. Jadi pada waktu aku bikin tuh seperti itu. Jadi banyak yang harus diperhatikan. Kalau kalian mau silakan ambil pensil, bolpen dan kertas. Jadi kalian di sini setiap aku ngocehku ini kalian bisa nyatet ya. Jadi tips-tips yang aku berikan ini semoga kalian bisa bikin bolu kukus ini mekar. Nah, disiapkan sekarang ini yang namanya cetakan bolu kukus dan kertasnya. Jadi seperti ini ya. Kita ambil yang putih. Terus aku masukkan sedikit saja yang namanya esen hijau. Setelah itu begini saja. Jadi kukusannya harus panas dan beruap dulu. Setelah itu dimasukkan. Waktu menuang itu aku 3/4 saja teman-teman, tidak sampai full ya. Jadi satu adonan itu bisa menjadi seperti ini ya. Nah setelah ditunggu selama 10 menit saja jadinya mekar dan mekrok semuanya. Seneng toh kalau lihat mekrok-mekrok seperti ini. Karena kalau kita itu biasa nih kalau bikin terus senyumnya cuma sedikit merogondol-gondol,
sedih lah saat ini ya, rasanya dikutuk ambil bolu kukus ini. Jadi teman-teman semuanya, di kesempatan hari ini kalian belajar bikin bolu kukus yang mekar. Sekarang kita akan melompat ke onde-onde. Onde-onde ini kalau kalian nanti melihat pada waktu aku menggorengnya, minyaknya itu tidak terlalu banyak. Maksudnya itu onde-ondenya nih berenang itu tidak sampai ini ya. Pokoknya lihatin aja. Jadi di sini itu bikin onde-onde yang anti kempes cerita nih. Ya, waktu aku mempunyai tepung ketan 250 gram. Nah, di situ itu aku masukkan, seharusnya biasanya kalau resep yang lain itu memakai tambahan dari kentang yang direbus. Tetapi aku itu lagi nggak punya kentang yang direbus. Jadi aku masukkan 1 sendok makan yang namanya tepung kentang. Terus gula pasirnya sudah dimasukkan, airnya sudah dimasukkan. Setelah itu baru nanti si namanya onde-onde ini yang sudah kita bikin isinya itu nanti tinggal dilapisi seperti ini. Untuk resep lengkapnya sudah pernah aku unggah di YouTubeku yang lama. Nanti tak share lagi di description bukaan ya. Jadi di situ nanti kalian bisa tahu bagaimana keseruanku bikin onde-onde. Untuk pemakaian wijennya boleh memakai putih hitam dicampur seperti ini. Tetapi ini putihnya lebih banyak ya teman-teman daripada wijen hitamnya. Dan nanti akan aku goreng. Di sini aku akan tunjukkan bagaimana pada waktu aku menggoreng tidak memakai minyak yang terlalu banyak. Sekarang saatnya digoreng masuk dalam kuali. Jadi aku memakai kuali atau wajan yang biasa saja. Nah, terus teman-teman jadi seperti ini. Nanti teman-teman kalau pada waktu kita masukkan itu tergantung dari wajan besarnya ya. Karena aku memakai wajan yang biasa dan sedang, aku masukkan 4 dan atau 5, nanti dilihat ya. Nah, jadinya seperti ini onde-onde ini, seweneng toh. Nah, ternyata onde-ondenya sudah jadi. Dan di sini itu teman-teman, kalau kalian betul-betul mau bagaimana sih caranya bikin isinya, wes intipen di description ya. Kita lompat lagi. Ini ada yang namanya putu bunga. Putu bunga ini biasanya dikasih kelapa di tengahnya. Untuk kesempatan ini tidak ada kelapanya. Nanti aku akan berikan lagi linknya. Jadi ini video 1 tahun yang lalu akan aku unggah lagi. Dan aku berikan linknya kepada kalian di description. Jadi kalian bisa bikin jajanan-jajanan pasar ya teman-teman. Untuk jajan pasar si namanya sarang semut ini teman-teman, di sini sudah aku unggah juga ya. Jadi langsung saja kalian ke description, langsung intipen wes pokoknya. Terima kasih yang selalu hadir sampai hari ini. Salam sayang dari catatan Natnat, sampai berjumpa kembali di videoku selanjutnya. Terima kasih, salam sayang selalu dari aku. Untuk kalian semua nih, ojo bosen ya, bye-bye.